apa apa banyak banget orang yang akan datang dan sebagainya. Kita yang pertama adalah tujuannya kita melakukan program sosial. Nah, jadi hari ini apa saja sih yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah saya akan mengenalkan diri. Nama saya Lulu. Saya pengurus di Anseti Care Indonesia Jakarta. Saya orang Bali, tapi saya orang Indonesia, kebetulan lahir di Bali dan kerja di Jakarta. Nah, habis itu ada Mas Heri Wibowo sebagai founder dari Anseti Indonesia. Kita punya 15.000 member dan 60.000 followers dan tersebar di 15 provinsi. Sabang sampai Merauke, kita udah berdiri 2 tahun. Dan semakin miris, semakin kesini banyak banget yang mengalami kesehatan mental. Bukan sakit, tapi belum mengenal apa sih itu kecemasan, apa itu GERD, dispepsia, emah dan sebagainya, yang menyebabkan pola pikirnya menjadi agak melenceng. Tapi nggak apa-apa, itu proses dalam hidup. Nah, berikutnya adalah setelah itu nanti ada sesi dengan Eri Wibowo langsung. Nanti akan diskusi mengenai apa itu kesehatan mental, teorinya apa, contohnya bagaimana, penanganannya gimana. Bukan artinya menghilangkan cemas, tapi kita coba berdamai dengan cemas. Berdamai, mengakui dia cemas itu ada, ya. Dan berikutnya kita tutup dengan rasa gembira dengan yoga tertawa oleh yoginan. Nah, kalau berkenan, terakhir, kalau seandainya ada waktu, kita coba telusuri pantai. Apabila ada sampah plastik, mari kita pungut. No plastic in Bali. Oke, Adel ya. Merci beaucoup. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang hadir, dan nanti akan kita publish nanti di YouTube dan di IGG kita yang ada 15 regional. Ini kurang lebih. Iring, silakan Mas Heri. Ya, Mas Heri nanti akan menyampaikan secara general tentang kesehatan mental. Silakan Mas. Can I speak in France? Saya mau cerita sedikit. Jadi di sekitar 2008 di Jimbaran, saya ngajak seorang wanita dari Jakarta ke Jimbaran situ. Saya nembak dia di tahun baru, tahun 2008. Ya, saya menyatakan cinta ya ke dia. Di situ tuh tempatnya Jimbaran. Oke, habis setelah itu dia bilang iya, dan kita pacaran selama 7 tahun. Iya, pacaran selama 7 tahun. Sekitar tahun 2014 kita menikah. Habis setelah menikah dia langsung mengandung, langsung hamil, punya anak. Setahun kemudian punya anak. Wah, saya senang sekali ya. Saya senang sekali, saya merasakan senangnya, saya cium bau bayi saya ngelihat, wah, hidup saya baru nih. Ini adalah plan hidup saya. Mulai dari sini plan hidup saya adalah sama dia, sama anak saya, tinggal di rumah ini segala macam. Wah, udah kebentuk. Itu planning hidup saya. Suatu ketika begitu anak saya umur 2 bulan, ayah kandung saya meninggal. Di situ saya mulai stres. Karena wah, begitu dia meninggal saya yang megang ibu. Saya baru punya anak. Ibu tanggung jawab saya karena saya anak cowok satu-satunya. Saya mulai tidak bisa menerima kenyataan di situ. Akhirnya hubungan sering berantem. Anak saya umur 7 bulan. Jadi 5 bulan kemudian setelah kematian ayah saya, cerai. Ya, jadi kita pacaran 7-8 tahun, kawin hanya setahun. Gitu. Dan sampai sekarang masih susah ketemu anak. Itu yang saya alami. Ketika perceraian, saya nggak bisa menerima hal tersebut. Nggak bisa menerima hal tersebut. Yang saya lakukan adalah saya ingat teman-teman saya nih kesini nggak nyambung, ngobrol kesini nggak nyambung. Akhirnya menemukan sebuah sekumpulan cowok-cowok yang nyambung. Wah, nyambung, saya deketin. Saya berubah sifat saya dengarkan musik apa yang dia dengarkan, dia ngomong seperti apa saya ikutin, gayanya saya ikutin, gaya ngomongnya saya ikutin agar saya diterima di kelompok tersebut. Tapi makin ke sana hati saya sakit karena ini kayak bukan saya gitu. Kok saya jadi berubah, kok saya jadi bandel. Semua saya pakai, tetap saya nggak bisa melupakan itu. Tetap saya pakai narkoba, mabok, saya minum obat psikiater,
Ternyata saya tidak bisa melupakan hal tersebut. Saya masih sakit hati. Obatnya hilang, marah lagi. Obatnya hilang, marah lagi. Sampai akhirnya saya ketemu suatu hal bahwa saya mesti terima bahwa mulai dari saat ini sampai ke depan saya udah nggak bersama istri dan anak saya lagi. Setelah saya menerima hal tersebut, barulah semuanya terlihat lebih damai, lebih adem, lebih apa. Baru saya menemukan, oh ini loh. Berarti saya hanya harus menerima. Saya nggak perlu obat, saya nggak perlu alkohol, saya nggak perlu nongkrong sama teman-teman yang baru ini, nggak perlu. Saya cukup menerima kenyataan dan akhirnya semuanya normal. Itu yang pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang saya dapat dari situ adalah sama seperti masa COVID. Masa COVID mungkin banyak masyarakat Bali yang tadinya berpenghasilan dari pariwisata. Setelah adanya COVID, mereka tidak lagi mempunyai pekerjaan dari pariwisata. Semua menjadi depresi. Pelajaran kedua yang saya ambil adalah plan B. Metodenya plan B. Saya ingat waktu saya masih punya bayi, masih menikah, plan A saya adalah saya tinggal sama dia, ayah saya ada, ibu saya ada, saya happy selamanya. Itu plan A saya. Ya. Ketika saya bisa menerima, saya langsung tahu, oke, berarti ini tinggal plan A saya seperti ini. Kalau nggak jalan, ya saya tinggal rubah plan B. Udah beres. Sebetulnya itu. Simple as that. Sama seperti begitu kena COVID, saya punya bisnis, begitu ada COVID, PPKM, bisnis saya nggak jalan. Oke, kalau saya langsung terima, oke, saya terima kejadiannya seperti ini. Oke, ini plan A saya nggak jalan. Ya udah, plan B-nya apa? Jalanin yang ini, beres. Sebetulnya semudah itu. Ya, jadi sebetulnya semudah itu. Jadi tadinya saya sering jualan kristal, saya seminar offline kemana-mana. Begitu ada COVID nggak bisa seminar lagi. Oke, sekarang gimana caranya? Oh, pakai Zoom. Oh ya udah pakai Zoom. Oke, ikutin, akhirnya saya dapat 15.000 member. Sebar di beberapa regional. Jadi hanya just switch from plan A to plan B, everything will happy. Cuman masalahnya untuk switch itu kita butuh menerima dulu, menerima kenyataan, menerima kalau keadaannya seperti ini, tidak seperti yang lo mau. Nah, itu yang sulit mungkin. Ya, jadi mungkin bagi yang masih stres, depresi, nggak suka ya karena kita tidak menerima keadaan dan kenyataan, itu membuat apa ya, kita nyalahin COVID. This is because COVID. Ini saya sakit karena COVID. Saya depresi karena COVID. Oh, ini presiden nggak bener. Oh, ini semesta nggak bener karena semesta yang nyiptain COVID. Wah, itu udah kacau. Daripada kamu kesana, mendingan terima keadaan kesini. Oke, sekarang ada COVID, pariwisata drop. Gimana caranya tetap hidup? Cari plan B-nya apa? Mau jualan online silakan, atau mau tour online, karena zaman sekarang tour online ada ya. Jadi pakai kamera di sini atau di sini, kita jalan, terus orang-orang bule ngeliatin. Ada tuh kayak gitu. Ya, jadi kita bisa ngeliatin orang bule, oh Bali itu seperti ini. Kita jalan ke Gilimanuk, oh Gilimanuk seperti ini. Bisa tuh gitu. Jadi tour online itu bayar juga, itu ada. Udah mulai banyak di website di luar negeri ya. Itu ada di New Zealand mereka udah punya, di Pakistan mereka udah punya, kayak gitu-gitu. Itu bisa. Maksudnya dan banyak plan B lain gitu. Cuman banyak orang-orang yang begitu plan A-nya nggak jalan, dia stuck di situ dan marah, kesel, akhirnya pusing, nggak hilang nggak sembuh-sembuh. Gara-gara mereka tidak bisa menerima kenyataan dan pindah ke plan B. Itu sih pelajaran yang saya ambil dari situ. Terus saya juga mau jelasin masalah pikiran. Ya ada 3 ya, pikiran, emosi, tubuh. Tubuh saya nunjuknya biasanya di pusar biasanya kalau tubuh ya. Pikiran, emosi, dan tubuh. Jadi apapun yang terjadi di pikiran itu berpengaruh ke emosi. Emosi berpengaruh ke tubuh. Oke. Coba kita tes ya. Coba tangannya begini semua. Tangannya begini di depan mulut ya. Anggap di depan, kan kamu liatin ya, di depan tangan kamu ada jeruk warna kuning. Ya, deketin lagi ke mulut. Cium tuh, bau jeruk gimana tuh? Bau jeruk tuh, ya kan? Oke, rasa udah mulai ngerasain nih. Wah, rasa jeruk gimana nih kira-kira kalau dimakannya? Warna kuningnya. Ya kan? Mungkin ada kalau dipencet tuh ada bunyi sedikit ya kan? Nah, ya kan? Mulai deketin lagi ke mulut. Iya. Oke, sekarang siapa yang air liurnya udah keluar? Siapa yang air liurnya udah keluar? Ayo. Ya, itu menunjukkan ya bahwa jeruknya nggak ada. Jeruknya nggak ada. It's all in your mind. Cuman mulut kita mengeluarkan liur.
Sama seperti depresi. Begitu kamu mikir negatif, pikirannya nggak ada loh. Nggak ada hal yang negatif loh. Tapi di tubuh kita ya berasa, udah keluar. Ya, tapi kalau bedanya, kalau jeruk yang keluar air liur, kalau sedih yang keluar air mata, kalau cemas yang keluar asam lambung. Nah, itu lebih kacau lagi. Ya, itu udah bukti. Jadi kadang kita ditakuti sama pikiran kita sendiri. Banyak orang yang bilang penyakit mental tuh apa sih, nggak penting, atau itu aib. Salah ya. Jika tubuh bisa sakit, maka mental pun bisa sakit. Udah gitu aja. Jika tubuh sakit, mental bisa sakit. Sakit mental gimana? Sekarang gini, jika aku diam, terus tangan aku tiba-tiba gerak-gerak sendiri, sakit nggak itu namanya? Sakit kan? Gimana kalau tangan gue tiba-tiba mukul-mukul sendiri? Sakit kan? Oke, sekarang aku tanya, kenapa kalau misalnya kamu diam, otakku kemana-mana sendiri? Sakit nggak? Sakit kan? Berarti sakit mental kan? Sakit pikiran kan? Gimana kalau misalnya kamu lagi diem, pikiran kamu nyerang ke badan kamu? Lo jelek, lo nggak bisa apa-apa, lo tuh bukan apa-apa, lo bukan siapa-siapa. Ya kan? Itu sakit pikiran kan? Nah, itu dia nyerang ke dalam kita. Dan jika pikiran kita sudah menyerang tubuh kita, nggak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghilangkan itu, kecuali kamu sendiri. Nggak ada, udah gitu, udah nggak ada yang bisa campur tangan lah, karena itu terjadi di dalam tubuh kita. Ya, sekarang kita coba lagi apa hubungan tadi kan aku bilang ya, pikiran kita ngebayangin sesuatu, nggak ada jeruk tapi udah keluar air liur. Ya, sekarang gimana kalau hati? Hubungannya hati sama badan, gimana hubungannya? Gimana cara ngetesnya, Rick? Gimana cara ngetes memang jika hati berhubungan sama badan? Oke, gini tesnya. Silakan Mbak, tangannya begini. Ini ya. Ini ditaruh dulu. Tasnya. Oke. Tahan ke atas ya. Jadi tahan. Ya gini. Jadi kalau aku tarik ke bawah, Mbak tahan ke atas. Jangan sampai turun. Ya. Namanya siapa? Madi. Siapa? Madi. 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 Made. Oke. Jika benar nama kamu Made, tahan ke atas. Oke. Nama kamu Made. Oke, kalau Made tahan ke atas. Yang kenceng, tahan. Oke, bagus. Bagus. Sekarang saya sebut nama kamu Jimmy. Oke. Jika benar nama kamu Jimmy, tahan ke atas. Tahan ke atas. Tahan banget. Tahan banget. Tahan banget. Tahan. Paksa tahan. Lagi, paksa. Nah, itu ya. Jadi, jika jiwanya menolak, bahwa saya bukan Jimmy, dia nggak bisa. Nah, ya, coba lagi. Ya, coba ya. Ini sekarang saya nggak nanya, tapi kamu tahan aja ke atas ya. Aku tarik ke bawah, kamu tahan ke atas. Tahan sekencangnya ya. 1, 2, 3. Ini kuat ya. Oke. Made, jika benar nama kamu Made, tahan yang kuat. 1, 2, 3. Kuat, karena namanya Made. Oke, coba Mawar, tahan. Kalau nama kamu Mawar, tangannya ke atas ya. Oke, Mawar, 1, 2, 3. Ya, oke. Mau coba hal lain? Boleh. Oke, saya mau nanya. Jika benar kamu orang Bali, tahan tangannya. 1, 2, 3. Orang Bali, bener? Bener. Oke, udah menikah? Sudah. Oke, saya mau nanya. Jika dalam seumur hidup kamu menikah, kamu tidak pernah selingkuh, tahan. Oke, jangan. Bahaya itu, bahaya ya. Kayak gitu ya. Gitu. Jangan dites ke suami masing-masing ya, itu berbahaya. Jadi jika hati kita menolak, itu akan turun. Kekuatan kita akan turun. Kekuatan emosi itu hanya hati loh yang menolak. Ya, tadi jelas saya cuma nanya apakah orang Bali, apakah benar namanya ini, begitu disebut namanya beda dia nggak bisa tahan. Ya, dan bagi yang bermasalah sama suami istri, kalian perlu tahu nih. Ini penting nih biar nggak berantem sama suami istri ya. Kalau ini karena di Bali saya bawa Hindu ya, orang di Hindu tuh punya kebiasaan matahari adalah yang ya, bulan adalah yin. Jadi matahari itu adalah laki-laki, bulan adalah wanita. Oke. Matahari tidak pernah berubah bentuknya. Setiap hari kamu lihat bundar ya terus, ya kan? Setuju? Kalau bulan berubah-ubah. Kadang bulan sabit, kadang bulan purnama, kadang nggak ada bulan. Setuju?
Ya, kadang nggak ada bulan, ya kan? Nah, kalian mesti mengerti konsep ini bahwa perempuan adalah bulan, laki-laki adalah matahari. Laki-laki tidak akan pernah berubah, selalu bulat. Bulan selalu berubah-berubah. Permasalahannya adalah begitu kalian kawin sama seorang laki-laki, kalian ngomong sama laki-laki, lalu berubah dong, lu kan udah gede. Ya nggak bisa, karena mereka nggak pernah berubah. Mereka matahari, nggak akan pernah berubah, selalu bulat. Oke? Dan sedangkan laki-laki selalu ngomong, hai wanita, kenapa kamu berubah? Dulu saya pacaran sama kamu nggak begini, pas punya anak kok jadi begini. Ya, jadi cowok ngarepin ceweknya tidak berubah-berubah, tapi cewek berubah karena mereka bulan, dia pasti berubah, ya kan? Itu yang menjadi berantem setiap hari. Istrinya minta suaminya berubah, suaminya minta, lo kenapa berubah sih, kenapa nggak kayak dulu aja, pas pacaran tuh lebih enak, pas kawin kenapa jadi begini, gitu. Iya, sekarang gua tua. Ya, balik lagi, akhirnya jadi stres. Stres itu adalah ketidakmampuan, gini, di tahun 2012 itu ada stress management, ya, banyak banget tuh seminar-seminar stress management. Saya ngomong, itu stres ngapain di handle ya? Itu stres ngapain di manage? Nggak perlu manage stres. Manage itu manage keuangan, manage keluarga, manage istri, kalau yang istrinya 2. Gitu ya, itu harus di manage karena kita harus keep itu, nah itu harus di manage. Saya bilang, buat apa ada stress management? Dia bilang, iya Rick, karena orang banyak stres di kantor, mereka di kantor stres. Gue bilang, kamu stres di kantor? Iya, saya stres di kantor, Rick. Oke, kalau gitu kamu gak usah kantor, di rumah aja. Stres gak? Stres juga, Rick, gak ada kerjaan. Jadi maunya apa? Di kantor lo stres, di rumah lo stres, iya kan? Saya ketemu orang lagi, saya mau kawin, saya nggak bisa kawin, Rick, saya udah stres. Oke, lo lihat nggak tuh temen lo yang udah kawin stres? Jadi lo kawin stres, nggak kawin stres? Iya kan? Nggak, maunya apa? Nggak punya anak stres, punya anak lebih stres lagi. Iya kan? Jadi semuanya stres, semua pilihan kita adalah stres. Jadi ngapain di manage? Saya bilang gitu, nggak perlu di manage. Jadi stres itu ketika saya ngangkat 10 kg, saya nggak kuat. Wah, namanya disebut otot kita lagi stres, ya. Jadi ototnya kencang banget, tegang, karena saya tidak kuat ngangkat 10 kg. Sekarang gimana caranya saya bisa ngangkat 10 kg? Saya latihan, 5 kilo saya angkat, bulan depan 6 kilo, bulan depan 7 kilo, 8 kilo, lama-lama saya bisa angkat 10 kg. Oke? Jadi untuk menghandle stres kita nggak perlu di manage, kita hanya perlu upgrade hati dan pikiran kita agar kuat dan bisa mengangkat beban hidup. Itu sebetulnya. Tepuk tangan buat Bali. Oke, tadi sebelumnya ya saya juga mau ngomong kenapa tadi tasnya saya suruh pindahin. Ada yang tahu nggak kenapa tasnya saya suruh pindahin sebelum saya ngelakuin hal tersebut? Nggak ada yang tahu? Karena saya takut di tasnya dia ada handphone atau rokok. Karena handphone atau rokok itu ngebuat kekuatan kamu berkurang. Nggak percaya? Mau dicoba? Tadi mana handphone? Handphone. Ada handphone nggak di tas? Ada. Nah, coba keluarin. Semua boleh coba ya. Keluarin handphonenya. Taruh dulu di meja. Oke, tasnya taruh di belakang nggak apa-apa. Silakan semuanya dicoba nih. You will know kenapa handphone jangan ada di kantong. Silakan dicoba. Oke, tangannya begini kayak tadi. Tahan ke atas ya. Saya turunin ke bawah, tahan ke atas. Teman-teman boleh ngetes sendiri. Tangannya gini, yang nurunin tangan sebelahnya. Ya. Oke, handphonenya ditaruh di meja dulu semuanya. Handphone taruh di meja dulu. Ntar bergetar nggak nih handphone? Enggak, aku yang bergetar. Ya, tangannya tahan ke atas ya. Oke, 1, 2, 3. Tahan ke atas, yang kenceng. Oke, terus udah bisa semua? Mau lagi. Coba, ini bisa. Ya, udah. Nah, oke, ini kenceng nih. Oke, ini kenceng nih. Oke, coba lagi yang lain. Coba pakai tangan satunya aja ya untuk ngetes. Ya. Kenceng kan? Ya. Kalau yang bagi sendiri boleh. Tangan kiri diginiin, tangan kanan coba aja sendiri. Pakai tangan kanan. Ya. Coba. Bisa kan? Kenceng kan? Kenceng? Oke. Sekarang ambil handphone kamu, taruh di paha kanan. Oke. Tangan kanannya naik lagi. Tangan ke atas ya. 1, 2, 3. Tangannya kenceng ya. 1, 2, 3. Lihat dong. Ya, itu adalah handphone ya. Ya, coba handphonenya taruh lagi. Kita taruh lagi. Nah, coba tekan lagi.
1, 2, 3, tahan. Tahan yang benar, tahan yang kuat. Tuh, ini lebih kuat. Kalau nggak ada handphone, coba taruh lagi handphonenya. Kita tes. Kalau ada handphone di situ gimana? Oke, 1, tahan yang ke atas ya. 1, 2, 3. Lihat ini apanya yang kuat. Karena handphone menyebabkan hal negatif di dalam tubuh, ya. Wah. Dan selain handphone, rokok juga. Silakan coba yang cowok ya, rokok taruh di sini, giniin agak sulit. Ya, gitu ya. Jadi pengaruh banget. Jadi kalau kamu tahu itu apa ya, pengaruh banget. Gitu. Dan yang bikin stres satu lagi adalah karena manusia menganggap dirinya adalah makhluk yang paling hebat di dunia ini. Nah, itu udah kesalahan fatal gitu ya. Ini bumi. Di bumi jika aku zoom out lagi, itu ada alam semesta kan, ada banyak planet-planet segala macam. Saya zoom in bumi, di dalam bumi yang besar itu saya zoom in ada Asia Tenggara, saya mikroin lagi ada Bali, dan di Bali itu saya zoom in lagi ada di Kelan Beach, dan di dalam Kelan Beach ada orang yang ngerasa dirinya gede, kuat. Nah, itu masalah ya, bahwa nggak kelihatan gitu. Kamu nggak kelihatan apa ya? Kalau dilihat dari semesta, dari kosmos tuh kamu kecil, nggak kelihatan. Ngapain sosok jadi gede, ngapain? Gitu ya. Terus apa ya? Kamu mungkin nggak nganggap cacing tanah. Cacing tanah kamu nggak anggap. Ini kita anggap ya. Jika cacing tanah, semua cacing tanah mati. Jika tidak ada cacing tanah, maka dalam 12 bulan tidak ada kehidupan di bumi. Semua yang hijau-hijau ini hilang. Dan hijau-hijau hilang, nggak lama binatang hilang, dan nggak lama planet mati. Hanya gara-gara cacing tanah yang kamu nggak anggap. Serangga, jika semua serangga mati, dalam 8 tahun bumi mati semua. Nggak ada kehidupan di bumi dalam 8 tahun. Bayangin jika semua manusia di bumi mati, bumi subur semua. Wah, hijau, semua hijau. Ya, betul kan? Iya. Karena apa? Karena jasad kita bagus untuk pupuk. Ya, dan nggak ada yang ngancurin bumi. Bumi hidup, nggak ada yang ngancurin bumi, udah hidup. Itu masalah kedua. Dan masalah ketiga bagi yang punya orang tua, banyak yang bilang, nah kamu jadi anak pinter. Saya bilang, pinter buat apa? Anak saya juga gitu. Lihat nih, Rick, anak kamu bisa ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Dalam hati gue ngaruh. Yang penting dia bisa gunain tangannya. Jadi saya nggak mau apa ya, dia mau ngitung tangannya ada 100 juga saya nggak peduli gitu. Yang penting dia bisa gunain tangannya buat apa. Karena kepintaran bagi saya nggak perlu, cuman yang penting dia tahu kapan gunakan pikiran, kapan gunakan hati, dan kapan dia harus action. Kebanyakan dari kita semua hanya menggunakan pikiran yang digunakan untuk semua hal. Itu salah, karena pikiran itu tajam, sifatnya dia untuk memotong. Jika kita gunakan pikiran untuk semua hal, berarti semua hal kita potong. Jika kamu pengen deketin cowok atau sama suami pakai pikiran, maka kamu akan potong hubungan kamu sama suami. Itu yang salah. Kebanyakan orang mikir, saya mau ngasih kado ke Yuni, mikir. Nanti dia mikir macam-macam nih. Nanti dia mikirin, gua jadi kasih kan gitu. Tapi kalau kita pakai hati, kasih aja, beres. Suami pulang capek-capek kantor, mukanya bete, kamu datengin, kamu tanya, habis selingkuh ya? Ya kan kacau. Karena kamu mikir kan, jangan habis selingkuh nih, mukanya kok gini nih. Padahal dia capek. Tapi kalau pakai hati kan, suami datang, mau ada lagi gini, hai suami apa kabar, gitu kan happy hubungan. Tanpa mikir. Karena untuk hubungan itu adalah kasus hati. Gunakanlah hati untuk menyelesaikan masalah hati. Gunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah pikiran. Jangan sampai matematik kamu pakai hati. Aduh, ini gimana ya? Ini nggak bisa. Matematik harus pakai ini. Nggak bisa kamu rasa-rasain. Nggak bisa kamu A, B, C, D, kira-kira B nih, kira-kira. Oh, ini A, B, C, ini D. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kayak gitu ya dulu ya. Iya. Saya juga kayak gitu dulu. Ya, tes. Ya, itu manusia begitu. Jadi kadang dia diciptain sama Tuhan dengan pikiran, tapi justru pikiran itu yang ngancurin hidupnya. Tapi kita nggak sadar. Bilang, Bang Erik, COVID ini ngancurin dunia loh, segala macam. Terus saya bilang, kemarin saya ngelihat keluar, itu burung masih bernyanyi, anak kecil masih bisa ketawa-ketawa. Apanya yang hancur kehidupan? COVID tidak menghancurkan kehidupan. COVID hanya menghancurkan your lifestyle. Your lifestyle hancur, serius.
but not your life. Your life nggak hancur kena COVID. Your lifestyle hancur. Ya nggak? Kamu nggak bisa lagi ngopi di Starbucks, nggak bisa. Your lifestyle yang hancur, not your life. Selama burung masih bernyanyi, selama anak kecil masih bisa ketawa-ketawa, kehidupan masih ada. Jadi aku bilang, fine lah, cuman lifestyle doang kan hancur, ya fine. Cuma ada masalah lagi, Rik. Masalahnya apa? Gue ketemu bini gue tiap hari, ya udah kalau itu mah gue udah bingung dah. Gitu. Ya balik lagi ya, kayak yang tadi ya, bulan dan matahari. Jika seseorang cowok tahu, seorang istri adalah bulan, dan bulan selalu berubah-berubah. Jangan suruh dia, Bu, sama dong kayak zaman dulu kamu nggak begitu, nggak bisa. Emang mereka berubah. Dan bagi seorang istri ke suami, jangan ngarepin suaminya berubah. Kamu berubah dong, nggak ngerti-ngerti banget sih. Ya nggak bisa. Emang dia nggak pernah berubah, emang begitu. Emang suami begitu. Dan emang perempuan begitu. Itu yang mesti dipahamin. Kalau udah pahamin itu, insya Allah udah nggak ada lagi lah berantem-berantem. Dunia happy segala macem. Terus Rik, kalau bete gimana? Nah, tadi kan sudah jelasin ya. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi badan. Ya, nggak ada jeruknya tapi air udah keluar, ya kan? Hati juga gitu tadi udah saya kasih lihat bahwa hati nggak enak aja, badan jadi lemes, ya kan? Mungkin satu lagi lah, saya ada tunjuknya. Kita anggap kan banyak yang kena gangguan lambung ya gara-gara depresi. Yang pikirannya menyerang dia terus dia kena gangguan lambung, dispepsia, ke dokter nggak sembuh-sembuh, minum obat nggak sembuh-sembuh, ke dukun disembur nggak sembuh juga. Terus kebalikan dia nyembur dukun, dukunnya sembuh. Tapi bulan depan kumat lagi. Begitu bulan depan kumat lagi, dia datang ke rumah dukun, dukunnya mati. Dia pulang, dukunnya hidup lagi. Gitu ya. Akhirnya dia ke rumah sakit, capek-capek ke rumah sakit, jarak jauh, jalan-jalan, nyampe ke rumah sakitnya tutup. Dia pulang, rumah sakitnya buka lagi. Gitulah ya. Ya gitulah masalahnya. Jadi nah, itu juga mesti kita. Jadi bayangin gini ya. Coba semuanya begini ya. Jadi dilus ya. Jempolnya sama ini dilus, jangan ditekan, dielus aja. Rasakan teksturnya. Rasakan tekstur jempol. Oke, rasakan dan dengerin omongan saya. Rasain terus teksturnya ya. Rasain terus perbedaannya, halus aja. Dan dengerin omongan saya. Oke, dengarkan. Kebencian, kemarahan, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, ketidakadilan, anak kecil kelaparan. Apa yang terjadi? Tambah kenceng atau enggak? Tambah keset atau enggak? Apa yang terjadi? Tambah kasar. Itu artinya lambung kamu ngikis lambung kamu tuh. Oke? Saya nggak ngomong apa-apa sih, cuma ngomong kata-kata negatif. Dan lambung kamu, kalau kamu anggap ini adalah lambung, tambah kenceng. Betul nggak? Oke, coba sekarang lagi ya, normalin lagi, biasa lagi. Saya nyebut kata-kata positif sekarang. Kebahagiaan, anak kecil tertawa, kepuasan, kesuksesan, banyak uang, punya mobil mewah, bisa ke New York, bisa ke London, bisa ke Paris. Apa yang terjadi? Tambah licin nggak? Tambah lembut ya. Nah itu ya. Oh, beda ya? Ya kan? Jadi malah ada yang nggak berasa ya kan? Jadi kalau orang stres, kenapa lambungnya kena? Karena lambung tuh begini terus, di dalam tuh begini. Kalau kamu stres, dia begini tambah kenceng, akhirnya luka. Lambungnya luka. Belum lagi kalau udah stres, jarang mandi, jarang makan, jarang gosok gigi. Ke dukun-dukunnya mati, dia pulang dukunnya bangun lagi. Iya kan? Ya kayak gitu. Ke rumah sakitnya tutup, dia pulang, rumah sakitnya buka lagi. Gitulah ya. Nah jadi itu salah satu contoh. Oke, jadi kalau memang pikiran gini, Rik gimana kalau memang pikiran mempengaruhi badan? Oke, hati mempengaruhi badan. Jadi apa yang mesti saya lakukan agar bisa ngerubah pikiran dan emosi saya? Gampang, kita rubah badannya. Kalau kita susah ngerubah pola pikir, kita rubah badannya. Susah ngerubah hati, kita rubah badannya. Caranya gitu. Jika kita ngerubah badan, emosi dan pikiran mulai akan berubah juga. Itu. Mau contoh? Oke. Sebelumnya saya akan ngebuat emosi kamu hancur dulu ya. Oke, dengerin kata-kata saya ya. Sekali lagi mohon maaf nih. Sekali lagi dengerin kata saya. Kebencian, kemarahan, berantem, nggak punya uang, kemiskinan, anak kecil gelandangan, anak kecil nggak punya sekolah,
kelaparan. Ya, udah cukup bete turun, moodnya turun, bete. Oke, sekarang kamu senyum, tarik 2 cm kiri, 2 cm kanan, senyum. Senyum, tarik 2 cm kanan. Aku minta kamu tahan senyum ini selama 1 menit ya. Tarik lagi 2 cm kiri, 2 cm kanan. Dadanya dinaikin 2 cm. Dibikin percaya diri, dadanya dinaikin 2 cm. Dada, tegap. Oke, senyum, tetap senyum. Perhatikan mood kamu boleh berubah, betul? Sekarang angkat tangan kamu satu, bilang kayak orang menang gitu. Oke. Dan apa yang kamu rasakan sekarang? Mood kamu berubah atau enggak? Pikiran kamu positif atau enggak? Ya kan? Hati berubah apa enggak? Itu hanya senyum. Sabi saya nanti akan ada yogina yang memperhatikan ketawa. Ini lebih dahsyat lagi daripada tadi senyuman. Ya. Jika senyum aja hanya bisa ngerubah fisikal kita, emosi, pikiran, apalagi ketawa. Ya, apalagi ketawa. Kau bayangin coba kamu jalan di mall, ketemu cowok, kamu senyum, cowok jadi berubah ngeliatin kamu, ya kan? Ya kan? Hanya dari senyum. Tapi kalau kamu ketemu cowok, kamu ketawa, cowoknya kabur. Wah, gila nih, gila gitu. Ya gitu ya. Tapi at least bisa merubah emosi gitu ya. Jadi dengan itu juga berubah. Jadi apa ya, kalau kalian percaya, saya udah 1 tahun 2 tahun di dalam rumah, saya bengong, saya sendirian, karena nggak bisa keluar rumah. Saya tahu bahwa keadaan tubuh kita yang sejati adalah mereka pengen kita sehat. Seluruh sel di tubuh kita bertujuan untuk ngebuat diri kita sehat, kecuali kita. Kita ajak dia begadang, kita ajak dia mabuk, kita ajak dia nggak, udah sakit dah. Ya, tapi sel di tubuh kita semuanya bertujuan untuk kesehatan. Hati kita normalnya, jika hati agak susah, cuman kamu bisa nyoba di rumah ya. Kamu ilangin semua keinginan, ilangin semua hasrat, ilangin semua kemauan kamu, semua kemauan dunia kamu ilangin, semua ilangin. Kamu kan merasa sendirian. Jika kamu merasa sendirian, kamu butuh cinta. Jadi dasar hati adalah cinta. Kamu butuh cinta. Tapi untuk kamu dicintai, kamu harus mencintai orang dulu. Ya kan? Itu basic hati. Basic pikiran adalah confused, pusing. Saya ilangin semuanya, yang ada saya pusing. Ya kamu tahu itu tuh. Suara juga gitu. Saya coba kamu dengar, perhatikan ke kuping ya, dengar suara ombak, dengar suara saya. Sekarang kamu bisa ilangin suara saya. Ilangin suara ombak. Ilangin suara anak kecil yang ada di sana. Hilangin suara ombak lagi. Dan begitu suara hilang, kamu nggak dengar sama sekali suara, kamu hanya dengar satu suara. Suaranya bunyinya ya kan? Karena itu adalah dasarnya suara. Maka ada yoga yang ngomong di dalam hati kita adalah siapa? Kita bukan hati, kita bukan pikiran, kita bukan tubuh, tapi siapa? Kita adalah keheningan, yaitu yang kita dengar, itu hening. Gitu ya. Oke, itu untuk merubah itu tadi. Kita balikin mungkin ke Pak Yoginam ya untuk praktek yoga ketawa. Oke. Terima kasih. Mari kita ke lokasi di sana. Ya.